Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan terkait dari konsep dasar farmakologi. Untuk kelompok 7 sendiri ada saya Risa Briliati, ada Sarul Jihan, Rizky Dwi Ilfatami, Salsabila Diah, Roma Sigi, dan juga Rosmiani. Untuk selanjutnya lanjut ke sejarah dari farmakologi. Untuk sejarah farmakologi tersendiri terjadi dua periode. Yang pertama itu ada periode kuno. Terjadi sebelum tahun 1700. Periode ini ditandai dengan observasi empirik oleh manusia terhadap penggunaan obat. Bukti atau pencatatannya dapat dilihat di Materia Medica yang disusun oleh Dioscorides. Yang kedua ada periode modern, pada abad ke-18 dan 19. Mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang nasib obat, tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Pada permulaan abad ke-20 mulailah dibuat obat-obat sintesis, misalnya asetosal, disusun kemudian dengan sejumlah zat-zat lainnya. Pendobrakan sejati baru tercapai dengan penemuan dan penggunaan obat-obat kemoterapeutik sulfanilamin dan penisilin. Kemudian pengertian farmakologi. Farmakologi berasal dari kata farmakon yang berarti obat dan logos yaitu ilmu. Secara istilah, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari cara kerja atau mekanisme obat di dalam tubuh. Sehingga farmakologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi maupun fisiknya, aktivitas fisiologi, reabsorpsi, interaksi obat dengan tubuh, dan hasilnya di dalam tubuh. Kemudian cabang-cabang ilmu farmakologi ada farmakognosi, biofarmasi, farmakokinetik, farmakodinamik, kemudian farmakoterapi, farmakogenetik, dan farmakovigilans. Untuk selanjutnya kita lanjut ke macam-macam sediaan obat. Jadi untuk sediaan obat sendiri itu dia ada kapsul, ada tablet. Kemudian selanjutnya ada pil, ada krim. Kemudian bisa kita lihat ada gel sama pasta. Ada emulsi dan juga suspensi. Kemudian ada ini untuk obat yang digunakan pada mata, itu ada larutan obat mata dan juga ada salep mata. Kemudian ada injeksi, inhaler. Kemudian ada serbuk. Serbuk ini ada yang terbagi dan juga tidak terbagi. Untuk serbuk ini ada pulvir dan juga ada pulveres. Dan yang terakhir itu ada suppositoria. Farmakodinamika. Farmakodinamika berasal dari bahasa Yunani farmako, yaitu obat, dan dinamik, yaitu kemampuan. Farmakodinamika adalah ilmu yang mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap fungsi berbagai organ, dan pengaruh obat terhadap reaksi biokimia dan reaksi organ. Mekanisme kerja farmakodinamika. Efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Reseptor obat merupakan komponen makromolekul fungsional yang mencakup dua konsep penting. Pertama, yaitu bahwa obat dapat mengubah kecepatan kegiatan fatal tubuh. Kedua, bahwa obat tidak menimbulkan suatu fungsi baru, tetapi hanya memodifikasi fungsi yang sudah ada. Kemudian reseptor obat farmakodinamika. Struktur kimia suatu obat berhubungan dengan afinitasnya terhadap reseptor dan aktivitas intrinsiknya hingga perubahan kecil dalam molekul obat. Misalnya, perubahan stereoisomer yang dapat menimbulkan perubahan besar dalam sistem farmakologinya. Kemudian antagonisme farmakodinamika. Secara farmakodinamika dapat dibedakan
dua jenis antagonisme, yaitu antagonisme fisiologik dan antagonisme pada reseptor. Selain itu, antagonisme pada reseptor dapat bersifat kompetitif atau non-kompetitif. Antagonisme merupakan peristiwa pengurangan atau penghapusan suatu efek obat oleh obat lain. Peristiwa ini termasuk interaksi obat. Obat yang merupakan pengurangan efek disebut antagonis, sedangkan obat yang efeknya dikurangi atau ditiadakan disebut agonis. Farmakokinetika. Farmakokinetika didefinisikan sebagai setiap proses yang dilakukan tubuh terhadap obat, diantaranya absorpsi, distribusi, biotransformasi atau metabolisme, distribusi, dan ekskresi, atau yang biasa disebut dengan ADME. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi suatu obat adalah pengambilan obat dari permukaan tubuh, termasuk juga mukosa saluran cerna. Yang kedua, distribusi. Setelah proses absorpsi, obat masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya ditransportasikan bersama aliran darah. Yang ketiga, ada metabolisme. Pada dasarnya, obat merupakan zat asing bagi tubuh sehingga tubuh akan berusaha untuk merombaknya kembali menjadi metabolit yang tidak aktif lagi. Yang keempat, ada ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh, terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni. Selain melalui ginjal, bisa melalui kulit dengan keringat, paru-paru dengan pernafasan, hati melalui saluran empedu, dan ASI. Yang terakhir ada usus bersama tinja. Sekian dari kami dari kelompok 7. Untuk salah dan kurangnya atau lain hal lagi, terima kasih. Mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.